pada dasarnya untuk turun berat badan itu mudah ya, pada dasarnya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini ya. Saya Aji Darminto. Kita akan bahas nih tips efektif untuk turun berat badan secara alami dan sehat ya. Banyak yang mau tips-tips kayak gini. Kenapa? Pengennya alami dan sehat. Dan no problem, itu bagus juga. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke tips bagaimana caranya turun berat badan secara alami, gini ya, pada dasarnya untuk turun berat badan itu mudah ya, pada dasarnya mudah. Namun sering terkendala dengan kecilnya motivasi atau alasan ya, kemudian lingkungan sama ilmu ya. 3 hal itu penting banget. Jadi gini, kalau kita mau turun berat badan, kita harus tahu nih motivasi atau alasan yang jelasnya kita mau ngapain gitu ya. Jangan sampai kita nggak punya motivasi, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, sekedar coba-coba gitu ya. Atau mungkin motivasinya teman-teman masih biasa gitu ya, agar bisa difoto dengan kelihatan langsing gitu ya, pakai baju bisa pakai M, pakai celana mungkin 28, 27 gitu ya, enak difoto, enak milih baju, itu alasan biasa gitu ya, alasan biasa, terlalu mudah untuk digoyang gitu ya. Tapi coba deh didalamin lagi teman-teman, kenapa sih saya harus turun berat badan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa jadi ketemu suatu alasan yang ada hubungannya sama kesehatan, atau alasan dengan hubungannya dengan keluarga ya, atau bisa jadi alasan psikis ya. Aku cukup sudah dibully, nggak enak rasanya dibully, nggak mau kayak gini terus, saya harus turun berat badan gitu ya. Atau berikutnya suami mulai aneh-aneh ya, mulai ngelirak-lirik dan sebagainya, aku harus ramping nih, saingan saya lebih ramping gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Atau teman-teman mulai sakit-sakitan, kalau saya sakit siapa yang kerja, kalau saya sakit gimana anak-anak saya, kalau saya sakit saya nggak punya penghasilan. Kayak gitu teman-teman harus diolah, ketemu, bukan hanya caranya ya, tapi alasannya. Mungkin secara kesehatan teman-teman jantung mulai berdebar, stamina atau gairah menurun gitu ya. Atau bisa jadi teman-teman punya semacam riwayat gitu ya, riwayat keluarga yang punya penyakit, entah ya bisa jadi diabetes, stroke, kanker, apapun itu ya. Itu memacu teman-teman untuk bagaimana lebih sehat hidupnya dengan turun berat badan. Nah, yang kedua nih, kalau udah tahu alasannya, yang kedua adalah punya target yang jelas ya. Target mau turun berapa kilo, mau target angka berapa yang dituju. Misalnya nih, berat sekarang 65 kilo, target saya adalah 55 kilo gitu. Bukan target saya 10 kilo, itu agak berat, di otak itu agak susah. Jadi kalau 65 targetnya berapa? 55 kayak gitu ya. Bukan targetnya berapa? 10 kilo. Nah, itu susah. Karena ketika kita nimbang, angka timbangan kita tuh nggak pernah bilang sudah turun 3 kilo, sudah turun 5 kilo ya, tapi angkanya adalah angka kilogram. Makanya punya target angka kilogram gitu ya. Kalau sudah ketemu nih targetnya berapa kilogramnya, kemudian tentukan jadwalnya atau deadline-nya. Nah, sudah mau turun dari 65 ke 55, targetnya mau selesai kapan? Misalnya 65 ke 55, aku selesai 1 Agustus, harus selesai. Kalau nggak selesai, aku akan melakukan sesuatu gitu ya, entah apapun itu teman-teman ya. Jadi punya target yang jelas, punya waktu yang jelas ya. Saya jarang berhasil ketemu teman-teman yang jawabannya seperti ini. Ya siapa tahu berhasil, ya ngalir aja, kita lihat nanti. Itu jarang berhasil, apalagi teman-teman yang berharap dengan cara alamiah gitu ya. Apakah salah mas kalau misalnya saya nggak punya target yang jelas? Bisa jadi teman-teman akan bosan di tengah jalan. Nah, itu ya, boleh ya dicatat tadi ya. Semoga nggak kecepatan. Baru kita ngomongin caranya turun berat badan secara alami ya. Catat nih, ada 5 tips sampai 6 tips nanti saya cerita. Pertama, kalau mau turun berat badan sehat dengan cara alami, teman-teman harus punya target kalori masuk atau kalori yang dimakan maksimal 70% dari kalori harian, atau maksimal minus 500 kalori dari kebutuhan harian gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah minus kekurangannya,
kebutuhan dari tubuh dia akan ngambil dari cadangan yang namanya lemak ya. Jadi harus minus 70% dari kebutuhan kalori. Cek kebutuhan kalorinya teman-teman, misalnya cewek rata-rata 1300, 1200, berarti inputnya yang dimakan maksimal 1000 kalori. Cowok yang badannya standar atau lebih kelebihan berat badan biasa ya 100, 1600, 1800 kayak gitu ya. Mungkin input kalorinya maksimal 1200. Semacam itu ya. Nanti dibantu coach teman-teman kalau belum bisa ngitung kayak gitu. Terus ketika tahu nih kebutuhannya 1000 kalori, yang diinput berarti harus teman-teman pilih-pilih makanan yang dalam 24 jam maksimal 1000 kalori. Ya itu tadi contohnya targetnya 1000 kalori. Akhirnya teman-teman harus pilih makanan, bukan ngurangi makan ya, tapi ngurangi kalori makanan. Ya, ada makanan yang tidak banyak tapi kalorinya tinggi. Mau tahu? Kue, bolu, ya makanan olahan, cemilan, makanan manis, minuman manis, seafood itu walaupun barangnya kecil, wow kalorinya tinggi sekali. Cemilan, ada yang suka? Nah, teman-teman harus punya pengetahuan soal ini. Oh, berarti aku harus makannya ini. Clue paling mudah makanan yang rendah kalori dan bisa makan banyak apa? Buah dan sayur. Tapi buah dan sayur juga hati-hati ya. Tidak semua buah juga kalorinya rendah gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin menu-menu harian dari pagi, siang, sore. Pagi nyemil, pagi sarapannya, terus nyemil gitu ya. Siang makan seperti apa? Sore ngemil, malam makan seperti apa. Total maksimal 70% dari kalori total harian kebutuhan tadi ya. Pilih jenis makanannya, takarannya, dan kemudian bikin menu yang enak. Ya, itu kan cara alami betul ya. Kalau kesulitan nanti minta tolong coach ya untuk dibantuin bikin program atau klik dietenak.com, nanti akan dibantu dari situ. Yang kedua, cukup hidrasi teman-teman. Kebutuhan cairan 30 mili sampai 50 mili kali berat badan ya. Kalau saya pakai angka 50 mili, saya pakainya angka 50 mili biar mudah, karena kadang 50 mili nggak tercapai ya 30 mili dapat, tapi kalau 30 mili nggak dapat ya dapatnya kecil. So kalau misalnya hari ini teman-teman berat badannya 60 kilo, kebutuhan hariannya adalah 60 kali 50 mili. 60 kali 50 mili ketemunya 3000 mili atau sama dengan 3 liter. Nah, dengan 3 liter harian teman-teman bikin target harian supaya hidrasi ini membantu teman-teman metabolisme tubuh jadi lebih cepat. Yang pertama, yang kedua, ngurangi ngemil. Yang ketiga, tubuh lebih bersemangat karena hidrasi badannya lebih seger, ya kan? Yang ketiga, istirahat cukup. Ya, istirahat cukup. Saya sarankan 5 sampai 6 jam tidur malam. So, jam 10 malam sudah tidur, istirahat, karena di atas jam 10 hormon lapar itu naik, muncul ya. Padahal di jam 10 ke atas itu harusnya metabolisme tubuh jadi lebih bagus, makanan dicerna, makanan diolah, dan teman-teman akan sehat besok pagi. Lupakan begadang dulu. Nah, makanya kalau orang yang begadang jarang turun berat badannya cepat. Susah ya, harus ngurangi ya. Buat kamu yang suka begadang, hati-hati teman-teman. Jadi nggak bisa dong aku mau begadang tapi turun berat badan cepat, agak nggak nyambung gitu ya. Yang keempat, harus cukup nutrisi. Ketika mengurangi konsumsi kalori berarti nutrisinya yang masuk harus berkualitas, supaya apa? Teman-teman nggak lemes. Kalau teman-teman nggak lemes, programnya enjoy ya. Kalau teman-teman lemes, nggak enjoy programnya, itu belum ngapa-ngapain sudah pengennya berhenti aja, kapok, ya kan? Makanya nutrisinya harus masuk banyak. 70% nutrisi harus masuk ya, supaya teman-teman dapat turun berat badannya, dapat sehatnya. Yang kelima, ya, olahraga teratur. 30 menit setiap hari kali 5 hari, ada restnya, atau 150 menit per minggu. Pilih 20% cardio, 80% body weight atau strength training. Ya, pilih kegiatannya atau olahraganya yang milih seperti itu. Jadi kalau kebanyakan kardio akan turun cepat tapi ototnya juga hilang. So, makanya kombinasi yang pas. Yang keenam, teman-teman harus cukup ilmu. Ya, turun berat badan juga butuh ilmu. Kalau kurang ilmu biasanya
lama hasilnya ya, kurang ilmu nanti coba sana coba sini belum berhasil ya, nggak jadi nggak selesai. So kalau kamu kesulitan teman-teman, bantu minta tolong sama coach atau klik diatenak.com supaya teman-teman bisa dibantu nanti diteruskan ke WhatsApp ya. Yang ketujuh, miliki komunitas positif. Kalau hari ini teman-teman punya komunitas yang belum support sama teman-teman, sering ngebully, ngajakin makan, ngajakin jajan, masih suka nongkrong, nggak jelas ya, sampai begadang-begadang, ya kayaknya teman-teman harus pilih di mana komunitas yang akan membantu teman-teman hidup lebih sehat. Misalnya komunitas olahraga, komunitas diet, ya kan, yang saling mensupport teman-teman. Ya sabar 2-3 bulan. Itu ya. Jadi itu dia 7 tips tentang turun berat badan secara alami ya. Semoga konten ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa kasih like dan komen, bagikan ke teman-teman yang lain. Komentar teman-teman juga saya butuhkan untuk mensupport ya, atau kita pengen dapat cerita-cerita dari teman-teman bagaimana dietnya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya dapat update dari konten-konten saya, dan saya semakin bersemangat untuk bikin konten membantu teman-teman yang pengen turun berat badan sehat ya. Gitu konten saya, semoga bermanfaat. See you next video. Saya Ajit Darminto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.